Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sirahayu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Dampak Bullying Terhadap Anak Usia Dini. Poin yang pertama, latar belakang. Interaksi pergaulan anak usia dini yang terjadi di suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari suatu masalah. Entah itu masalah pribadi ataupun sosial. Nah, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab yang sangat beragam. Di antaranya ada faktor masalah fisik, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga budaya. Nah, beberapa faktor tersebut sangatlah memicu terjadinya perilaku bullying antar siswa. Dan juga masalah perilaku bullying tersebut sangatlah bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 yang berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bullying? Dan yang kedua, apa saja dampak perilaku bullying terhadap anak usia dini? Dan bagian B-nya ada tujuan masalah. Yang pertama, agar bisa mengetahui apa itu bullying, dan yang kedua, agar bisa mengetahui dampak bullying terhadap anak usia dini. Poin yang selanjutnya ada pembahasan. Berikut adalah jenis-jenis perilaku bullying. Yang pertama ada perilaku bullying secara fisik. Fisik adalah jenis bullying yang tak kasat mata, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Contohnya seperti menampar, menimpuk, menjengal, meludahi, melempar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kekerasan secara verbal. Nah, kekerasan secara verbal adalah jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran. Misalnya seperti memaki, menghina, menjuluki, dan menuduh. Kekerasan selanjutnya yaitu ada kekerasan secara psikologis. Kekerasan secara psikologis adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak terlihat oleh mata. Karena praktek bullying ini terjadi secara diam-diam di luar pemantauan radar guru di sekolah. Misalnya seperti memandang sinis, mendiamkan, mengucilkan, dan mempermalukan. Di sini ada beberapa dampak perilaku bullying terhadap anak usia dini. Di antaranya yang pertama, anak tidak mudah percaya diri. Yang kedua, anak tidak mudah bergaul. Yang selanjutnya ada landasan teoritis.
Nah, menurut salah satu tokoh menyebutkan bullying adalah perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lainnya. Itulah menurut Blake dan Jackson 2007 halaman 9 dalam buku All About Bullying. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Sedangkan perilaku bullying sangatlah berdampak pada kesehatan mental dan juga mengakibatkan rasa percaya diri seorang anak menurun, tidak mudah bergaul dengan orang lain, serta risiko paling beratnya yaitu bunuh diri. Nah, di sini ada salah satu saran untuk menghadapi perilaku bullying. Di antaranya yang pertama, 1. Pergi atau abaikan. Menurut Boni, menjauh atau mengabaikan pembuli dapat mengurangi risiko intimidasi sekitar 20%. Kadang cara ini juga bisa menghentikan bullying sepenuhnya. Dan saran yang kedua, bagi orang tua, anak jangan biarkan mereka mendengarkan kata-kata negatif dari pembuli, karena itu akan membuat anak menderita. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.